Selamat siang semuanya. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator sekaligus tim dari kelompok 1 Hafiz Ramadan. Dengan anggotakan saya sendiri Hafiz Ramadan. Terus ada Reina dan juga Wina Suherina. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pencatatan transaksi keuangan pada sebuah perusahaan. Baik, langsung kita mulai saja pada tahap pertama. Kita mengambil contoh soal dari Hara Group. Dibuka pada tanggal 1 Juni 2020, selama bulan pertama operasi bisnis, peristiwa dan transaksi berikut terjadi. Yang pertama, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $80.000 sebagai ganti saham biasa. Kas dengan mendapatkan saham untuk memulai bisnis. Kemudian membayar sewa kantor untuk bulan tersebut sebesar $1.000, membeli perlengkapan percetakan seharga $2.000 secara tunai, biaya perawatan kantor yang diberi $7.000 untuk uang tunai 30% pada akun 70%, menghasilkan pendapatan atas jasa percetakan yang dihasilkan sebesar $15.000, menyatakan dan membayar dividen tunai sebesar $2.500, kemudian membayar gaji karyawan $3.000, beban utilitas $800, dan beban lain-lain $450. Kemudian membayar transportasi kantor secara tunai $800, pembayaran hutang ke supplier sebesar $1.500, pendapatan jasa cetak sebesar $20.000. Baik, langsung kita ke tabel persamaannya. Di sini merupakan tabel persamaan akuntansi atau table of authentication. Kita jelaskan pertama pada tanggal 1 Juni. Di sini tertera bahwa pada tanggal 1 Juni mendapatkan cash sebesar $80.000, di mana cash itu diletakkan di bagian share capital. Kemudian pada tanggal 2 Juni kita mengeluarkan uang sebesar $1.000 dan uang tersebut dimasukkan ke kolom beban atau expense. Kemudian pada tanggal 3 Juni kita juga melakukan pengeluaran sebesar $2.000. Nah, karena pada tanggal 3 Juni ini kita memberi peralatan, maka uang $2.000 itu kita masukkan ke tabel persediaan. Kemudian pada tanggal 4 Juni kita kembali peralatan kantor secara 30% dibayar tunai dan sisanya 70% secara kredit. Ini 2.100 merupakan 30% dari 7.000 peralatan. Kemudian 4.900 dimasukkan ke kolom liability, atau kita bisa sebut account payable, atau yang lebih familiar dengan kata hutang. Kemudian pada tanggal 5 Juni kita mendapatkan pendapatan sebesar $15.000 dengan cash sebesar $9.000 dan AR atau piutang sebesar $6.000. Kemudian pada tanggal 6 Juni menyatakan membayar dividen sebesar $2.500. 2.500 ini kita masukkan ke dalam kolom dividen. Dan kemudian tanggal 7 Juni ini merupakan transaksi seperti pembayaran gaji karyawan, beban utilitas, dan beban lain-lain. Ini kita masukkan ke dalam kolom expense. Dan kemudian total dari semuanya 3.800 serta 450 dimasukkan ke dalam kolom cash.
Kemudian pada tanggal 8 Juni sebagai membayar transport kantor secara tunai. Kita masukkan juga ke dalam kolom expense, dan tanggal 9-10 merupakan tanggal pembayaran hutang dan juga pembayaran pendapatan jasa cetak tersendiri. Tanggal 9 sebesar 1.500 kita masukkan ke dalam kolom expense atau kolom beban. Kemudian pada tanggal 10 Juni kita mendapatkan pendapatan sebesar 20.000, kita masukkan ke dalam kolom pendapatan. Hal yang penting dalam kolom tersebut, kolom ini adalah di mana aset dan juga aset sama dengan liabilities dan hak ditambah equity. Jadi aset dan sama dengan liability plus equity harus balance, yaitu 109.850 dan 109.850. Hal yang wajib pada kolom tabel persamaan ini adalah balance. Jadi ketika tidak balance, maka ada kesalahan pada penempatan pembayaran pada transaksi ini. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis transaksi yang akan dibacakan oleh rekan kami, Raina. Analisis transaksi tanggal 1, cashnya bertambah di debit yaitu 80.000. Modalnya bertambah di kredit yaitu 80.000. Pada tanggal 2, expense bertambah di debit yaitu 1.000 dan cashnya berkurang di kredit 1.000. Pada tanggal 3, equipment bertambah di debit 2.000 dan cashnya berkurang di kredit 2.000. Pada tanggal 4, equipment bertambah di debit 7.000, cash berkurang di kredit 2.100, dan akun payable-nya bertambah di kredit 4.900. Pada tanggal 5, cash bertambah di debit yaitu 9.000, akun receivable-nya bertambah di debit 6.000, dan equity-nya berkurang di kredit 15.000. Pada tanggal 6, dividennya bertambah di debit 2.500 dan cashnya berkurang di kredit 2.500. Pada tanggal 7, expense bertambah di debit 3.000, utility expense bertambah di debit 800, miscellaneous expense bertambah di debit 450 dan cashnya berkurang 4.250 di kredit. Pada tanggal 8, cashnya berkurang di kredit yaitu 800 dan utility expense bertambah di debit 800. Pada tanggal 9, cash berkurang 1.500 di kredit dan hutangnya berkurang 1.500 di debit. Pada tanggal 10, cash bertambah di kredit 20.000 dan pendapatannya bertambah 20.000. Paragraf General Jurnal bulan Juni 2020. Pada tanggal 1, kas ada di debit dan modalnya di kredit. Tanggal 2, beban sewa di debit, kasnya di kredit. Pada tanggal 3, perlengkapan di debit dan kasnya di kredit. Pada tanggal 4, peralatan di debit, utang kas di kredit dan kasnya di kredit. Pada tanggal 5, kas di debit, utang usaha di debit, dan pendapatan jasa di kredit. Pada tanggal 6, dividen di debit dan kasnya di kredit. Pada tanggal 7, beban gaji, beban utilitas, dan beban lain-lainnya berada di debit dan kasnya ada di kredit.
Pada tanggal 8, beban telepon di debit dan kasnya di kredit. Pada tanggal 9, bayar utang supplier di debit dan kasnya di kredit. Pada tanggal 10, pendapatan cetak di debit dan kasnya di kredit. Jadi totalnya yang debit 134.050 dan yang kredit 97.800. Dan sekarang akan dilanjut oleh Kawila. Para grup buku besar per Juni 2020. Nama akun kas 1 April kas JU 1 Rp 50.000. 2 April beban sewa JU 1 Rp 850.000 di kredit berkurang menjadi 49.150. 3 April beli perlengkapan JU 1 kredit 1.200, saldonya jadi berkurang 47.950. 5 April pendapatan jasa cetak JU 1 debit 7.200, saldo bertambah menjadi 51.070. 6 April bayar dividen 1.500 di kredit, saldo berkurang menjadi 49.570. 7 April beban gaji, beban utilitas, dan beban lain-lain JU 1 kredit 2.950, saldonya berkurang jadi 46.620. 8 April beban telepon JU 1 kreditnya 1.000, saldonya 45.620. 9 April beban listrik kredit 1.500, saldonya berkurang jadi 44.120. Dan 10 April pendapatan jasa cetak debit 20.000, saldonya bertambah jadi 64.120. Nama akun modal 1 April modal JU 1 kredit 80.000, saldo menjadi 80.000. Nama akun beban sewa 2 April beban sewa JU 1 debit 1.000, saldo bertambah jadi 1.000. Nama akun perlengkapan 3 April keterangan perlengkapan JU 1 debit menjadi 2.000, saldo 2.000. Nama akun peralatan keterangan peralatan JU 1 debit 7.000, saldo menjadi 7.000. Nama akun utang usaha 5 April keterangan utang usaha JU 1 kredit 2.100, saldo 2.100. Nama akun piutang usaha keterangan piutang usaha JU 1 debit 6.000, saldo 6.000. Nama akun pendapatan jasa 5 April keterangan pendapatan jasa JU 1 di kredit 15.000, saldo menjadi 15.000. 10 April pendapatan jasa JU 1 kredit 20.000, saldo menjadi 35.000. Nama akun dividen tanggal 6 April keterangan dividen JU 1 kredit debit 2.500, saldo 2.500. Nama akun beban gaji tanggal 7 April keterangan beban gaji JU 1 debit 3.000, saldo 3.000. Nama akun beban utilitas tanggal 7 April keterangan beban utilitas debit 800, kredit saldo 800. Nama akun beban lain-lain tanggal 7 April beban lain-lain keterangan JU 1 debit 450, saldo 450. Nama akun beban telepon tanggal 8 April keterangan beban telepon JU 1 debit 1.000, saldo 1.000. Nama akun beban transportasi 9 April keterangan beban transportasi JU 1 debit 1.500, saldo 1.500. Para grup neraca saldo sebelum penyesuaian periode Juni 2020. Nomor akun 101 kas debit 64.120. 102 perlengkapan debit 2.000. 103 peralatan debit 7.000. 104 piutang usaha debit 6.000. 201 utang usaha kredit 2.100. 301 modal kredit 80.000. 302 dividen
debit 2.500. 401 pendapatan jasa, debit 35.000. 401 pendapatan jasa kredit 35.000. 501 beban sewa, debit 1.000. 502 beban gaji, debit 3.000. 503 beban utilitas, debit 800. 504 beban lain-lain, debit 450. Beban telepon, debit 1.000. Beban transportasi, debit 1.500. Total 89.370, kredit 117.100.